Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Y. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan happy. Happy dong ya, harusnya ini udah masuk musim liburan. Mungkin ada yang udah pergi berlibur, tapi ada juga yang liburannya di rumah aja, di kota tempat tinggalnya aja, ya sama aja. Yang penting happy-nya sama, itulah kalau buat saya ya. Nah guys, 2 hari lagi tanggal 25 Desember adalah hari Natal. Hari yang penuh sukacita, hari yang pastinya ditunggu-tunggu oleh umat Kristen dan Katolik di seluruh dunia. Gimana teman-teman yang Kristen Katolik yang mungkin nonton channel ini, udah menyiapkan apa aja nih untuk menyambut hari istimewa tersebut? Kalau untuk umat Kristen, mungkin ada yang udah merayakan sebelum tanggal 25 ya, tapi kalau yang Katolik di tanggal 25-nya kan. Nah itu, kali ini video saya juga mau cerita tentang perayaan Natal di Hindia Belanda. Jadi hari ini agak sedikit beda ya guys. Biasanya kan videonya tentang ketionghoaan yang berhubungan dengan sejarah, tradisi, budaya Tionghoa. Gak apa-apa kan ya? Sekali-sekali. Disclaimer sebelum lupa, jadi seperti yang saya bilang, ini adalah cerita sejarah tentang tradisi perayaan Natal pada masa Hindia Belanda. Jadi bukan cerita tentang keagamaannya itu sendiri, dan saya berharap tidak ada komentar-komentar yang saling menjelekan atau saling menginvite dari satu agama ke agama yang lain. Ya, kita saling menghormati satu sama lain aja. Kalau misalnya tidak berkenan mendengarkan, ya udah tinggal di skip aja. Karena saya juga nggak pernah maksa subscriber saya atau siapapun untuk menonton video saya ini. Gitu ya guys, thank you. Seperti lazimnya orang yang pergi merantau ke negeri orang, ke kota orang, itu kan biasanya seseorang itu pasti merindukan budaya dan tradisi yang biasa dilakukan di kampung halaman mereka sendiri atau di dalam rumah mereka sendiri. Ya itu wajar ya, itu terjadi sama semua orang. Kalau yang pernah merantau itu pasti pernah merasakan gitu deh. Nah ini juga tidak terkecuali bagi orang-orang Eropa yang ada di Hindia Belanda pada zaman dulu. Jadi menurut sumber yang saya baca dari Bandung Bergerak dan wawasansejarah.com, ini diceritakan di abad ke-19, berarti abad ke-19 itu mulainya 1801 sampai tahun 1900 gitu kan. Gitu. Jadi pada saat itu situasi bagi orang-orang Eropa yang berada di Hindia Belanda atau di Nusantara tempo dulu ini relatif stabil, perekonomian itu juga baik. Nah, di saat-saat itulah mereka kemudian merindukan suasana Natal yang biasanya mereka rayakan di kampung halaman mereka. Sebuah koran Belanda, De Prangerbode, sempat menuliskan tentang mungkin kerinduan mereka lah gitu ya terhadap suasana Natal di negeri asal mereka di Eropa. Mereka mengatakan di sini suasana Natal nggak beda sama hari-hari biasanya aja gitu. Bahkan nggak ada yang namanya pergi ke gereja dan perayaan-perayaan khas Natal lainnya. Terus mereka juga menggambarkan, koran itu juga menggambarkan bagaimana suasana Natal yang biasanya mereka alami di Eropa sana gitu. Di sana kan pohon-pohon, terus toko-toko malam hari terang benderang, full pernak-pernik Natal dan sebagainya. Paling ekstrim, yang bedanya paling ekstrim itu kan pada cuaca ya. Di sana kalau di Eropa ini kan masuk winter, musim dingin kan. Sedangkan di Hindia Belanda kan nggak ada, cuacanya itu berbeda jauh sekali dari mereka gitu. Nah, berangkat dari kerinduan mereka akan perayaan tersebut yang ada di kampung halamannya, akhirnya Leicherdesheils yang artinya bala keselamatan, ini sebuah kelompok atau komunitas keagamaan di bawah naungan gereja Protestan pada masa itu mencoba menghidupkan tradisi Natal di Hindia Belanda. Mereka kemudian merencanakan perayaan Natal tahun 1896 di Semarang. Donasi perayaan Natal tersebut dikumpulkan dari para warga Semarang. Lalu perayaannya diadakan pada tanggal 26 Desember dengan mengumpulkan anak-anak
dari golongan keluarga tidak mampu, itu tanpa membedakan suku, bangsa, dan agama mereka. Tujuannya biar anak-anak ini ikut merasakan sukacita yang sama dengan mereka gitu, karena berangkat dari pengalaman mereka di Eropa itu Natal itu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak, karena pada saat itu kan biasanya tukar kado, mereka mendapatkan kado gitu. Nah, ini mereka ingin membagikan sukacita yang sama kepada anak-anak di Hindia Belanda. Pada saat yang sama, kaum muda Eropa di Batavia juga berusaha menghidupkan tradisi yang sama seperti yang dilakukan oleh Balak Selamatan yang ada di Semarang. Jadi mereka juga mengadakan perayaan Natal besar-besaran yang cukup menyedot atensi masyarakat dan juga diselenggarakan untuk anak-anak. Jadi mereka mengadakannya di kebun raya dan kebun binatang lengkap dengan pertunjukan boneka, hadiah. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1898, perayaan Natal di Batavia ini akhirnya sudah semakin meluas, semakin banyak orang yang mengadakan pesta Natal. Terus perayaan Natal juga dilakukan bukan cuma di rumah-rumah atau diselenggarakan kayak di awalnya itu di kebun binatang lah atau di mana, tapi juga diadakan di gereja dan di sekolah, dan itu tidak hanya melibatkan orang-orang Eropa tapi juga orang-orang murid-murid pribumi dan orang Tionghoa gitu loh. Terus disclaimer ini karena saya nyebut pribumi, ntar ada lagi kalau nggak di disclaimer yang komen emang masih zaman ngomongin pribumi non pribumi. So kembali ke konteks video, ini cerita pada zaman Hindia Belanda, entah penyebutan pribumi kayak Cina kayak atau saya sebutnya Tionghoa itu ya disesuaikan dengan konteks lamanya gitu ya. Jadi jangan ada yang merasa tersinggung karena ini memang cuma sejarah gitu. Oke, thank you. Sama dengan berbagai tempat lainnya, demikian juga halnya dengan di Bandung. Seiring dengan semakin banyaknya orang Eropa yang datang ke Bandung, kemudian perayaan Natal juga mulai diselenggarakan besar-besaran di kota tersebut. Selain pohon Natal, perayaan Natal juga identik dengan satu sosok yang bagi sebagian teman-teman di sini pasti sudah tidak asing lagi, yaitu sosok Santa Claus atau dalam istilah Belanda disebut Sinterklaas. Ini sosok orang suci yang biasanya ceritanya datang di malam Natal membagi-bagikan hadiah untuk anak-anak, dan sosok Sinterklaas ini didampingi oleh Zwarte Piet atau Piet Hitam. Nah, jadi itu tradisi Sinterklaas dan Zwarte Piet ini juga sudah dihidupkan di masa Hindia Belanda. Jadi pada masa itu Sinterklaas dan Zwarte Piet itu berkeliling dengan mobil ke sekolah-sekolah anak-anak di Hindia Belanda itu. Mereka membawa keranjang berisi hadiah, sementara anak-anak itu juga antusias menunggu kedatangan mereka di aula sekolah. Nanti selain hadiah mereka juga dibagikan permen dan biskuit gitu. Saya jadi ingat waktu kecil pernah diajak sama salah satu kerabat jauh ke gerejanya mereka, gereja Protestan. Dan itu pertama kalinya sih saya tahu yang namanya Sinterklaas dan Zwarte Piet. Karena di keluarga besar saya sendiri itu kita kan bukan dari awal, memang kita bukan keluarga Hollandspreken gitu ya, yang beragama Kristen Protestan lah atau Katolik. Kalau sekarang sih udah campur, udah banyak gitu ya. Jadi zaman dulu yang namanya perayaan Natal apalagi pergi ke gereja kan enggak gitu, kita ke kelenteng gitu. Jadi ya cukup kaget juga karena kan beda jauh kan budaya di kelenteng dengan budaya Natal gitu kan. Di kelenteng biasanya kita lihatnya rupang dewa-dewi, kalau pas Natal masuk ke gereja dengan Sinterklaas, Zwarte Piet yang bawa keranjang lah, terus mukanya ada yang hitam segala macam. Ya itu buat anak-anak itu menarik dan dia bikin kaget juga, takut juga gitu ngelihat Piet hitamnya kayak gitu. Nah itu kan tadi tentang Sinterklaas. Lalu bagaimana dengan pohon Natal? Jadi pohon Natal ini mulai diperkenalkan di Pulau Jawa
pada tahun 1852 oleh komunitas Zending, komunitas misionaris yang kalau nggak salah dibentuk pada tahun 1797. Nah, para penginjil dari Jerman ini menampilkan pohon Natal untuk menarik perhatian anak-anak supaya mereka senang itu kan lihat pohon Natal penuh hiasan, berkelap-kelip dan sebagainya, itu anak-anak itu kan pasti suka gitu ya. Nah, terus bagi para penginjil dari Jerman tersebut, pohon Natal ini ternyata memiliki simbol kemuliaan Tuhan, dan memang ini tradisi yang selalu ada di negara mereka gitu. Akhirnya kabar tentang pohon Natal ini mulai tersebar di kalangan para penginjil yang secara bertahap akhirnya menggunakan tradisi memasang pohon Natal ini. Jadi pada tahun 1857 di Ambon, para penginjilnya juga mulai menggunakan pohon Natal ini dalam perayaan Natal. 2 tahun kemudian di Jepara dan di Batavia juga mengikuti jejak para pendahulu mereka. Lama-kelamaan penggunaan pohon Natal dalam tradisi perayaan Natal di Hindia Belanda ini akhirnya merata terjadi di mana-mana gitu. Nah, biasanya kalau di tempat mereka di Eropa, pohon Natalnya itu menggunakan pohon pinus, tapi karena di Hindia Belanda itu sulit mencari pohon pinus, akhirnya mereka menggunakan pohon cemara muda sebagai gantinya, sehingga kemudian secara bertahap pohon cemara sebagai pohon Natal itu akhirnya berkembang dan menjadi sangat populer bahkan hingga detik ini. Seiring berjalannya waktu, perayaan Natal berkembang. Yang tadinya acara keluarga atau acara rumahan, ini mungkin kalau orang Tionghoa seperti Imlek ya, lalu berkembang menjadi perayaan yang dilaksanakan untuk menghibur anak-anak miskin dan terlantar. Dan di masa sekarang nggak cuma tentang anak-anak miskin dan terlantar, bahkan semua orang yang merayakannya ya itu ikut bergembira lah, mengadakan pesta Natal lah, makan malam bersama keluarga, bersama temen, tukar kado atau apapun itu yang sifatnya bersukacita gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana? Apa perayaan atau tradisi yang biasa kalian lakukan pada saat Natal? Boleh silakan share di kolom komentar di bawah ini. Kalau begitu, sekian dulu video saya hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat semua yang sudah menonton dan yang sudah mendukung channel ini. Akhir kata, saya secara pribadi mengucapkan kepada teman-teman yang merayakan Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga damai sukacita turun atas kita semua. Tuhan memberkati.